dan series yang kami produksi tidak hanya harus memiliki kualitas penceritaan yang tinggi dalam segi teknis dan estetika, tapi juga menawarkan kebaruan. Kami percaya kebaruan dan konsistensi untuk melakukan eksplorasi, memberikan nafas baru pada setiap karya adalah salah satu kunci untuk perfilman Indonesia bisa memiliki sustainability yang tinggi. Selain itu, setiap film dan series yang kami produksi juga harus mengandung isu yang relevan untuk penonton Indonesia. Kami yakin film bertema yang universal, diceritakan dari sudut pandang lokal, bisa juga menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi penonton internasional. Film kami yang tayang Lebaran tahun ini, Siksa Kubur, telah berhasil meraih lebih dari 4 juta penonton di bioskop. Dan beberapa hari yang lalu juga film ini berhasil mendapatkan 17 nominasi di ajang Festival Film Indonesia, termasuk kategori film panjang terbaik. Ini merupakan film yang paling banyak mendapat nominasi di Piala Citra tahun ini. Film yang akan kami umumkan hari ini adalah satu lagi kolaborasi saya bersama rekan kerja saya, Bang Joko Anwar, yang sudah bekerja sama sejak kami memulai karir kami di film. Mulai dari film pertamanya, Janji Joni, Bang Joko sudah berhasil menasbihkan dirinya menjadi seorang sineas yang mampu menciptakan film-film yang tidak hanya berhasil mendapatkan penghargaan di dalam maupun di luar negeri, tapi juga berhasil menempati peringkat di box office. Berikut adalah perjalanan karir seorang Joko Anwar, mulai dari film pertamanya hingga film ke-10. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih setinggi-tingginya saya sampaikan karena hari ini teman-teman sudah hadir di sini bersama kami untuk mengikuti announcement launching dari judul film kami yang terbaru bersama Kamensi Pictures, yang bertepatan juga ini adalah film ke-11 saya. Angka 11 adalah angka yang sangat spesial bagi saya, bukan angka 10, karena angka 11 bagi saya melambangkan sesuatu yang sangat equal dan signifikan, satu-satu kembali ke awal, kembali ke satu. Setelah membuat film dari tahun 2005, 10 film, saya merasa saya harus bisa menghadirkan sesuatu yang bukan saja baru, tapi lebih urgent, lebih penting, lebih relevan buat kita sebagai orang Indonesia. Bagi saya membuat film adalah sebuah privilege, tidak semua orang bisa melakukannya. Sehingga setiap kali saya diberikan kesempatan untuk membuat film, bagi saya itu adalah kesempatan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menyuarakan sesuatu. Saya percaya bahwa setiap film yang saya buat harus berasal dari keinginan untuk menyuarakan sesuatu yang saya rasakan penting sebagai orang Indonesia, hidup di sebuah negara, hidup di dalam society yang masih belum sempurna, sehingga film yang kita bikin ketika ditonton oleh penonton bisa sedikit memberikan bahan untuk refleksi, atau kalau idealnya bisa memberikan bahan pemikiran untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup sebagai manusia yang tinggal dalam sebuah society, dalam sebuah negara. Saya percaya bahwa sebagai seorang filmmaker, saya juga adalah seorang seniman yang tidak boleh berada dalam sebuah comfort zone. Jika dari tahun 2017 saya dikenal sebagai seorang pembuat film horor, sampai sekarang banyak sekali orang memberikan label bahwa saya adalah seorang pembuat film horor. Film-film horor yang saya buat bersama Kamensi Pictures dan bersama PH-PH lain juga alhamdulillah selama ini mendapatkan tempat yang cukup lumayan di hati penonton dengan perolehan box office yang tinggi. Tapi saya merasa bahwa saya harus sejenak meninggalkan comfort zone untuk bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan kali ini saya diberikan kesempatan yang sangat luar biasa
selain oleh Kamensi Pictures, juga oleh satu pihak, satu perusahaan yang sangat legendaris yang memberikan saya dan Kamensi Pictures support dan kebebasan kreatif untuk bisa membuat film yang sebentar lagi akan kami umumkan. Sebelum mengumumkan film saya yang ke-11 dan film kedua, film bioskop dari Kamensi Pictures, sebelumnya saya ingin memperkenalkan partner kami yang sangat saya hormati dan saya kagumi sejak lama, dan untuk itu saya ingin menampilkan, mereveal perusahaan film apa yang juga bekerjasama dengan Kamensi Pictures di film yang akan kami umumkan sebentar lagi, dan inilah perusahaan itu. Yes. Thank you so much to Joko and Tia for the warm welcome, and thank you so much for you all for being here, especially all the media and government representatives who could join us today. I truly couldn't think of another project that better embodies the Amazon MGM philosophy than this project that we have with Joko here today. I'm so excited to be representing Amazon MGM and showing this to you guys. Well, starting off, I think the first thing that we always think about at Amazon MGM when we start a project is to make sure that it aligns with our customers. We have a leadership principle at Amazon, customer obsession, where we always think about what our local customers will want to watch and experience. And with this project, we knew that with a partner like Joko and Tia, they would deliver in spades. We knew that they could deliver a project that is entertaining, wild, an experience, but also something that's going to touch us and be meaningful to us after the movie's over. Secondly, we always want to achieve the goal of creating projects that are not only locally relevant, locally resonant, but also something that could go beyond our borders and be globally resonant, that audiences worldwide can enjoy and understand. And thirdly, we always want to make sure that we're uplifting the local industry. Working with talent like Joko is not only an honor and a privilege for me, but for Amazon MGM as well. So we constantly want to be working with him and his team and everybody in Indonesia to make sure that we're uplifting the local productions and making sure that we're benefiting the local economy as well. In addition, I think not only does this project embody all of the Amazon MGM philosophy that we truly believe in, but additionally, this project is a lot of firsts for us, right? This is not only our first collaboration with Joko and hopefully not the last, but additionally, this is a first project for us in the action thriller movie space here for us in Indonesia. As you guys very well know, we've had two great successes with LOL Indonesia and also Comedy Island Indonesia, unscripted comedies, and something that we knew our local audiences really enjoyed. But I couldn't think of another project that would be so different that I think our audiences here would also truly appreciate than an action thriller with Joko Anwar. This project also marks another milestone for us in that this is going to be our first local collaboration in Southeast Asia, where we're also having a theatrical release, which is something that Amazon MGM truly believes and is so excited for, especially with a partner like Joko. I think there's not too much more to say aside from thank you so much to Joko and Tia and the Kamensi Pictures and the cast and crew of this project for being such wonderful partners. We truly believe in telling stories that are not only diverse and locally relevant, but stories that will resonate with us long after the movie credits run. So thank you so much for being wonderful partners, Joko, and giving us this opportunity to work with you and your team. Thank you, Darren. Teman-teman, hari ini kerjasama pertama dari Amazon MGM Studios untuk film bioskop di Asia Tenggara. Kita adalah yang pertama, dan seperti teman-teman lihat, pengepungan di Bukit Duri atau The Siege at Dawn High
produksi dari Kamenzi Pictures dan Amazon MGM Studios akan ditayangkan di bioskop tahun 2020. Rilis bioskop tahun 2025 dan untuk memperkenalkan film ini lebih lanjut, inilah line up dari para pemain film Pengepungan di Bukit Duri. Bioskop. Dan tadi Dari menjelaskan kenapa memilih proyek ini karena dia merasa dengan pengalamannya Bang Joko Anwar dan film-film yang sudah dibuatnya, film ini bakal membawa penonton bukan hanya terhibur sepanjang nontonnya tapi juga setelahnya gitu. Ivan udah nontonnya? Sudah Bang, sudah. Ya, intriguing dari awal sampai akhir dan yang paling menarik adalah kalau kita melihat jajaran cast-nya, Bang Joko membawa nama-nama baru, bekerja sama dengan nama-nama baru untuk sebuah skrip. Ini skrip tertua yang ditulis Bang Joko di tahun 2007, terus memilih untuk kolaborasi dengan generasi baru perfilman Indonesia, generasi baru aktor perfilman Indonesia. Kenapa seperti itu Bang? Silakan. Pertama karena kenapa skripnya dari tahun 2007 sudah selesai tapi baru difilmkan sekarang, karena saya merasa film ini butuh kematangan sebagai sineas untuk membuatnya. Saya menunggu selama 17 tahun. Setelah 17 tahun menimbang-nimbang dan menajamkan skenarionya, saya merasa baru saat ini cukup dewasa untuk bisa membuat film ini. Karena seperti yang saya bilang, walaupun tentunya ketika kita menonton kita akan mendapatkan sesuatu yang menghibur dari karakter, cerita, plot dan sebagainya, tapi di balik itu juga ada isu yang sangat penting, dan saya merasa kalau misalnya dibikin saat saya belum cukup dewasa mungkin akan tidak sampai apa yang ingin saya sampaikan. Saya nunggu 17 tahun untuk supaya lebih matang dan lebih dewasa. Yang kedua, yang paling penting adalah kenapa saya bekerja sama dengan banyak sekali talent luar biasa yang baru kali ini saya ajak kerjasama, karena pertama tentunya saya tidak mau berada di zona nyaman seperti saya bilang, dan yang kedua terus terang kita mencari pemain untuk The Siege at Town High atau Pengepungan di Bukit Duri ini adalah proses pencarian pemain yang paling sulit selama karir saya, karena karakternya sangat layered banget, sangat bukan cuma satu dimensi tapi banyak sekali hal yang dimuat dalam satu karakter, dan dibantu oleh casting director yang sangat luar biasa. Hari ini juga ada Juan. Kita mencari para pemain terlama, prosesnya paling lama berbulan-bulan, dan beberapa kali hampir frustrasi karena nggak dapat. Tapi begitu mereka masuk ke ruang audisi, semua yang ada di samping kanan, kiri, dan belakang saya ini, itu kita semua betul-betul bukan cuman senang karena kita mendapatkan para pemain yang bisa kita anggap memainkan karakter yang ada di skenario, tapi ternyata Indonesia punya talenta-talenta luar biasa seperti yang Anda akan saksikan dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Bekerja sama dengan mereka membuat saya betul-betul terinspirasi, dan kayaknya semangat untuk bikin film ketika kerjasama dengan mereka ini jadi kayak tiba-tiba tinggi aja banget gitu, karena bukan cuma talenta yang luar biasa, tapi mereka memberikan 100% untuk karakter mereka. Gitu. Berasa muda juga ya Bang? Berasa muda. Terima kasih banyak untuk teman-teman media sebelumnya, pertama-tama udah hadir. Bukan memilih ya, bukan memilih, saya yang dipilih Abang dan tim, dan aduh gimana ya, I'm a big fan of him. I'm a big fan of his films. Jadi ketika ada tawaran audisi itu benar-benar seriusan banget. Ada tawaran casting untuk film Pengepungan di Bukit Duri ini. Dan kalau ditanya seneng banget ya, seneng banget, speechless. Even until today, even until tadi Abang ngomongin tentang proses kita juga kayak masih nggak percaya ya kalau misalnya kita semua dari sini. The script is bagus banget skripnya, jadi udah gak usah ditanya lagi kalau misalnya Abang sampai butuh 17 tahun gitu untuk merealisasikannya, dan saya sebuah kehormatan buat saya bisa ada di film Pengepungan di Bukit Duri ini. Kalau misalnya skripnya pertanyaannya relate sama saya apa enggak,
relate. Boleh cerita sedikit tentang karakternya? Oh ya, di film Pengepungan di Bukit Duri ini saya berperan sebagai Edwin. Edwin ini adalah seorang guru pengganti atau substitute teacher yang sudah berkali-kali pindah sekolah untuk mencari seseorang. Mau nambahin aja, nanti kalau teman-teman, bahkan tadi mungkin ada sedikit fotonya Morgan di filmnya ya. Kalian tidak akan mengenali Morgan Oey di situ karena dia betul-betul bertransformasi menjadi karakternya, menjadi Edwin, dan bahkan ketika filmnya selesai, kita tonton filmnya dan tadi ketemu sama Morgan totally different person gitu karena ya beda banget. Jadi gila sih ini kita semua di sini ada sinematografer saya yang sangat saya banggakan, Pak Ical Tanjung. Kita syuting sama mereka, setiap kali kita habis take kita bilang wah kita ngefans banget sama para pemain ini ya. Morgan terutama ketika syuting ada satu waktu Pak Ical nangis. Kenapa lu nangis, Pak? Karena bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Morgan. Hai semuanya, terima kasih sudah datang. Aku di sini berperan sebagai anak yang bernama Jeffrey. Jeffrey ini adalah satu murid di SMA Duri, makanya kita lihat Bukit Duri ini. SMA Duri ini adalah sekolah buangan kali ya Bang, sekolah khusus anak-anak buangan yang bermasalah, anak-anak yang bermasalah, yang mungkin society itu tidak regard mereka lumayan tinggi gitu, akhirnya mereka dibuang ke SMA Duri dan Jeffrey adalah salah satu anak di situ. Jeffrey bersama teman-temannya ini yang di sini, akhirnya karena dia di situ dia menemukan teman-temannya ini yang dianggap sebagai keluarga. Mungkin kalau aku selama ini mengerti ya Jeffrey adalah personifikasi orang yang sudah sangat problematik dan sangat-sangat troubled selama hidupnya, hingga dia mencari cara copingnya melalui ya film ini. Nanti kita tahu lebih banyak ya. Iya. Omara ini juga pengalaman pertama bekerja dengan Bang Joko. Bisa diceritakan bagaimana experience-nya dan bagaimana sih membangun karakter Jeffrey? Sampai sekarang masih nggak percaya ya jujur ya. Cuman mungkin biasanya kalau misalnya ini bohong peres gitu. Tapi beneran sampai sekarang masih merinding. Kita di sini juga di grup chat pun juga masih sering kayak nggak jelas gitu karena emang benar-benar excited. Kita pun juga belum pernah nonton. Prosesnya sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Mungkin karena kita itu bukan tipe yang reading terus ayo acting pas reading semuanya dijadikan gitu. Tapi mungkin abang bilang kita same page, kita dikasih satu character sheet, character breakdown, sehingga kita pas masuk ke prosesnya pun semua aktor di sini udah mengerti mereka tuh harus memainkan apa, karakter mereka seperti apa, until it's their own character gitu. Jadi ketika syuting itu kita kan sering bilang syuting itu adalah satu hal yang magical, satu hal yang indah, satu hal yang wondrous gitu. Tapi jarang sekali kita benar-benar merasakan. Dan di sini menurutku kita semua merasakan gitu. Dimana kayak wow kita di surprise tiap hari ada ini ada itu ada. Ya dan itu satu hal yang sangat apa ya? Ekstasi. Nagi ya. Nagi banget. Pengepungan di Bukit Duri mengambil latar tahun 2027. 2027. Jadi berapa tahun dari sekarang? 3 tahun dari sekarang. Ketika situasi di Indonesia bergejolak, menggambarkan kondisi masyarakat berada di ambang kehancuran. Di tengah semua itu muncul Edwin diperankan Morgan Oey, guru pengganti di SMA yang berisi banyak siswa bermasalah. Situasi semakin rumit, Edwin menghadapi pertarungan untuk bertahan hidup ketika sekolah tempatnya mengajar mendadak berubah menjadi medan tempur pertaruhan hidup dan mati. Wah, bisa kebayang ya, Tahun 2027 di ambang kehancuran bukan Indonesia kita ya, Indonesia alternatif ya. Saya di sini berperan sebagai Ibu Diana. Jadi mungkin Ibu Diana ini karakternya dia itu seorang guru seorang psikolog sebenarnya, tapi mendedikasikan dirinya, tenaganya, ilmunya yang dia punya untuk membantu murid-murid yang ada di sekolah Duri. Dan Ibu Diana ini dicintai sama anak-anak yang bermasalah ini. Yang biasanya anak-anak bermasalah ini tuh mungkin kurang
menyenangi gurunya gitu, kurang senang dengan guru-gurunya. Tapi Budiana ini disenangi karena Budiana bisa menempatkan diri di sekolah dulu ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi udah kelihatan ya, yang mana yang guru, yang mana yang murid. Makin penasaran. Karena ini pertama kali juga bekerja sama dengan Bang Joko. Betul sekali. Ini pertama kali dengan. Bisa di-share experience-nya? Waduh, ini mungkin sama ya seperti mereka berdua. Rasanya bekerja dengan Abang adalah manifestasi aku selama bertahun-tahun. Iya. Mungkin teman-teman di sini juga tahu kita sharing selama ini segimana kita ingin sekali bekerja bersama dengan Abang. Jadi sampai akhirnya bisa bergabung, diajak casting, diajak screen test itu udah cukup bahagia sampai kayak sebenarnya ya udah deh screen test nggak keterima pun udah di notice Abang udah happy banget gitu sebenarnya. Jadi kebayangkan udah pas dikasih tahu kita untuk masuk tuh rasanya happy, bahagia sekali. Dan apalagi bertemu dengan teman-teman cast yang lain yang di sini yang luar biasa sekali, very passionate dan senang dengan berkarya. Jadi rasanya luar biasa sekali sih bisa gabung di project ini. Bisa di-share juga bagaimana pengalamannya dengan Morgan, bagaimana karena ini dua karakter guru yang muncul di sini. Yeah. Bagaimana kalian sharing the space dan itu ya. Sebenarnya sama kerja maksudnya bermain bersama Morgan juga sangat-sangat mudah dan menyenangkan, gampang sekali mendapatkan koneksinya. Selain itu juga memang kita percaya yang ngedirect pasti itu akan mempengaruhi kita semua di sini, dan kita semua mungkin mendapatkan kemudahan juga karena yang memimpinnya itu juga luar biasa sekali gitu sih. Morgan mau share dikit? Kalau kerja sama para cast, they're very passionate, tapi benar kata Hana, kapten kapal ini adalah Abang yang sangat hands on, sangat visioner gitu. Jadi benar-benar kita tuh selama proses workshop dan reading, kita udah masing-masing dapat karakter sheet, dan juga kita pengembangannya kita ngobrol banyak sama Abang. Jadi Abang sangat terbuka untuk aktor-aktornya ini, untuk istilahnya ada kontribusi apa yang mau dikasih biar karakter itu lebih layer dan segala macam. Dan pada saat syuting pun, wow, it's magical seperti kata Omara, benar-benar yang kayak ya karena direkturnya tuh sangat passionate, sangat visioner gitu. Jadi Abang tuh tahu apa yang dia mau. Kami ini ya cuman ya udah pas masuk set, pas Abang teriak action, ya udah kami sudah semua mendapatkan kepercayaan dan kesempatan dari Abang, kami sudah menjadi karakter itu gitu. Jadi benar-benar yang it's not even like shooting ya, itu benar-benar kayak benar-benar vakansi bersama Joko Anwar gitu. Jadi ya seneng banget dan gak ada beban sama sekali. Oke, teman-teman, kita pertama ke Satin dulu. Halo semuanya. Halo. Satin boleh ceritakan karakternya seperti apa? Halo, saya Satin Zaneta. Saya berperan sebagai Doti di film Pengepungan di Bukit Duri. Saya adalah seorang siswi yang terjebak di sebuah sekolah. Tapi dibilang terjebak juga enggak, karena di situ saya bertemu dengan orang-orang yang senasib dengan saya, dan akhirnya saya menemukan orang-orang yang bisa saya percaya dan benar-benar paham apa yang terjadi, dan mereka juga memahami satu sama lain lah, intinya menemukan keluarga baru. Oke. Bekerja sama dengan Bang Joko Anwar, bisa diceritakan prosesnya? Sangat amat menarik, dan setiap hari sebenarnya ada deg-degannya karena abang ini juga banyak surprise-nya. Jadi kayak datang ke lokasi kayak hari ini ada surprise apa ya gitu. Tapi kalau masalah penjelasan abang dan lain-lain gak usah ditanyain lagi, udah pasti jelas banget. Jadi pun kadang suka ada keresahan, karena aku rasa juga kita harus kasih ruang untuk keresahan tersebut untuk improvement kan. Abang somehow selalu ada untuk kayak comfort us gitu. Jadi sangat menyenangkan dan aman gitu rasanya. Oke. Dan Satin di sini satu geng dengan yang di belakang ini semua. Iya betul, itu teman aku. Baik-baik banget. Coba diperkenalkan satu, pilih satu untuk Saya pilih satu memperkenalkan. nih, Dewa dulu deh. Silakan Dewa. Halo semua, nama gua Dewa Dayana. Asik. Nyampe. Gua berperan sebagai Gary. Oke, bisa ceritain karakternya? Ya, Gary juga salah satu siswa di SMA Duri.
nggak punya teman, akhirnya punya teman di situ, dan mungkin dia adalah salah satu orang yang paling memahami pemimpin kita, yakni Jeffrey. Oh, berarti bisa dibilang tangan kanan. Yap. Tangan kiri juga bisa. bisa. Oke, Jerry bisa ceritain pengalaman syutingnya dan apa sih yang baru yang didapatkan dari syuting? Bang Joko. Iya, syuting bersama Bang Joko. Visioner. Visioner. Enggak, pasti sama lah. Nggak ada kata-kata. Ya pasti sama lah sama yang lain. Pastinya keren banget. Atau mungkin salah satu yang paling penting yang bisa aku ceritain bahwa aku sempat struggle di awal-awal. Aku ingat atau Bang Joko lupa atau gimana. Ingat ya Bang? Aku ingat. Aku tuh struggle untuk mendalami karakter. Oke. Dan aku nggak tahu dengan sentuhan Bang Joko yang sangat tidak lazim mensulap saya menjadi fully Jerry. Oke, menarik. Kita lihat ya bagaimana nanti ya. Jerry silakan perkenalkan temannya yang lain. Siapa? Kita ke Fatih dulu ya. Oke. Silakan. Ini Fatih untuk kedua kalinya bekerja sama benar kan ya? Iya, Kedua kalinya bekerja sama dengan Bang Joko, ini veteran berarti dibanding yang lain. Bisa ceritain Ya, nggak? ini semua bawahan saya. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir. Apa tadi pertanyaannya? Oh iya saya. Karakternya dulu. Oh iya lupa. Ceritain dulu karakternya Sorry. seperti apa. Nama saya Rangga. Rangga itu sama nasibnya. Nggak usah kosong kamu. Inside jokes, maaf. Sorry. Rangga itu adalah suatu anak yang sekolah di SMA Duri juga. Dia dimasukin ke situ sama bapaknya. Bedanya dia tuh bukan bandel yang apa ya kayak kriminal atau melanggar hukum ya, tapi karena dia sempat melakukan suatu hal emang kayak troublemaker, usil gitulah anaknya sama bapaknya, akhirnya dimasukin ke situ. Nah disitulah dia bertemu dengan teman-teman yang ada di sekolah itu juga. Ngerasa bahwa kayak sebenarnya usil juga nggak apa-apa juga sih, asalkan tahu aja sama siapa usilnya. Gitu. Oke. Ini kedua kalinya sama Bang Joko. Apa transformasi yang Fatih lakukan buat film ini? Transformasi yang saya lakukan? Nggak ada sih. Oke. Iya. Ada sesuatu yang baru yang di... Oh, mungkin lebih ke ya pasti ketemu sama cast-cast yang baru, jadinya juga pendekatannya lain juga ya. Oke. Kayak ketemu sama orang baru tuh rasanya agak menakutkan awalnya, tapi begitu kenal sama mereka orangnya hangat banget. Jadi kayak nggak ada yang apa ya nembokin antara saya sama ceritanya gitu, karena mereka orangnya hangat banget. Gitu kali ya. Iya. Kayaknya seru banget ya. Kayaknya seru Banyak banget. yang disimpan. Banyak yang disimpan ini nggak coba. Ketawa-ketawa yang Sorry banget ya disimpan. teman-teman, dari tadi inside joke semua. Mohon maaf banget. Ya. Oke, boleh Fatih perkenalkan temennya lagi. Perkenalkan, ini teman saya. Oke, pertama-tama makasih untuk semua yang udah datang di sini, pokoknya semuanya. Oke, kita lanjutin. Jadi, namaku Florian Reuters. Aku di sini berperan sebagai Sim. Oke. Sim sekolah juga di SMA Duri, tapi intinya Sim itu beda dari yang lain. Tapi dia selalu mencoba untuk fit in, terutama sama bos kita di sini nih. Oke. Boleh berikutnya yang sebelahnya. Perkenalkan diri dan... Halo semuanya, perkenalkan aku Sandi. Aku di sini berperan sebagai Hananto Setiawan alias Santo. Santo ini karakter dia adalah siswa SMA Duri. Dia bisa terjebak di dalam SMA itu karena dia memiliki masalah yang besar dengan keluarganya. Dan dengan dia masuk ke SMA Duri, maka dia bertemu dengan teman-teman dan merasakan bahwa teman-teman di sekolah Duri ini adalah keluarga buat dia. Oke. Terima kasih. Berikutnya Faris Fajar, silakan. Halo semua, nama saya Faris Fajar. Saya di sini berperan sebagai Raihan Wahyudi. Sama sebagai siswa dari SMA Duri. Saya dimasukkan di cerita ini, saya dimasukkan SMA Duri karena memukul seseorang. Waduh. Oke. Memukul pacar dari kakak perempuan saya karena
kakak perempuan saya dilecehkan, tapi ujung-ujungnya saya dimasukkan ke sana sama orang tua dan bertemu dengan orang-orang yang relate sama saya, dan saya merasa lebih hangat dibanding di rumah sendiri. Oke, dan ini adalah pengalaman kedua juga bersama Bang Joko. Setelah sebelumnya mungkin kalau ada yang lupa di Gundala ya, sebagai awang. Boleh ceritain apakah di sini juga ada actionnya yang dilakukan? Seperti dilihat tadi, tema dari genre dari film ini kan action thriller, pasti ada. Oke. Berikutnya, silakan. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah mau datang, menyempatkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Farandika. Saya berperan sebagai Hijai Adiguna di sini. Ya, sama seperti teman-teman semua di sini, saya juga salah satu siswa yang ada di SMA Duri. Sebenarnya karakter seorang Jai ini bukan yang punya masalah banyak di luar, tapi lebih ke arah masalah pribadi karena mempunyai orang tua, khususnya ayah yang korupsi. Jadi ya kalau bisa dibilang aku jadi maaf pegang teman-teman. Iya. Jadi karena bapaknya seorang koruptor, broken home kalau bisa dibilang, menanggungi bersama ibu tanggung jawab hutang-hutang seorang ayah, lalu mencari jati diri, mungkin melakukan sebuah kesalahan sampai terjerumus masuk ke SMA Duri ini, bertemu teman-teman semua. Kenapa masuk di sini? Karena Jai ini mencari perhatian atau mencari validasi lah bahwa dia belum tahu jati dirinya seperti apa, makanya dia berada bersama teman-teman yang mungkin lebih mengerti seorang Jai di sini gitu. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat Pak ya. Bang Joko, sebelum ke pertanyaan media, tadi udah Pak sudah memperkenalkan, sudah memberikan juga latar belakang mereka masing-masing. Sepertinya bukan hanya action thriller, tapi juga ada drama yang kuat. Bagaimana cara Bang Joko mengolah para karakter ini ke dalam filmnya? Boleh diceritakan Bang? Ya, jadi proses persiapan kita untuk membentuk karakter itu dimulai dari sebagai penulis dan sutradara saya memberikan sejarah mereka dari mulai mereka lahir sampai mereka masuk ke dalam cerita. Itu adalah dasar dari karakter yang dikembangkan oleh para pemain. Jadi ketika kita persiapan, kita nggak baca skenario, tapi kita membahas karakter. Dan saya akan memberikan situasi kepada setiap dari mereka, spesifik situasi tertentu, dan bagaimana karakter mereka akan merespon situasi tersebut berdasarkan karakter yang kita kembangkan bersama. Jadi bahkan ketika syuting kita jarang ada action ya. Jadi kamera rolling, aku bilang ke Pak Ical pakai suatu tanda bahwa kameranya rolling, terus mereka masuk sebagai karakter. Jadi satu sistem metode syuting yang sudah kita kembangkan selama beberapa tahun terakhir. Jadi ketika para pemain masuk ke set, mereka bukan pemain lagi, bukan aktor lagi, tapi mereka sudah jadi karakter. Satu lagi Bang, yang menarik juga adalah bahwa settingnya adalah di sebuah sekolah dengan anak-anak bermasalah dan ada tema kekerasan yang cukup kuat gitu. Bisa diceritakan bagaimana itu dielaborasi di film? Kenapa memilih tema itu? Udah nonton kan? Ya, udah. Memang kayak gitu perasaannya pas memang kayak gitu. Gitu ya. Tentunya karena pertanyaannya yang ingin digulirkan adalah bagaimana kita sebagai society, member of society, bisa menghentikan rantai kekerasan, sehingga di filmnya juga akan kita tunjukkan permasalahannya, yaitu kekerasan itu sendiri, dan bagaimana respon dari setiap karakter yang mungkin akan menjadi bahan refleksi buat para penonton. Oh, aku merespon kekerasan seperti Edwin, atau aku merespon kekerasan seperti Ibu Diana, atau aku merespon kekerasan sebagaimana halnya karakter-karakter lain yang ada dalam film ini. Jadi kita bisa bercermin mana yang paling cocok untuk bisa menghentikan rantai kekerasan. Oke, berarti Bang Joko di sini bukan hanya membawa genre action thriller, tapi ada juga pendekatan dramatis melalui, karena temanya yang cukup berat itu.
Iya, pendekatan yang paling berat sebenarnya adalah bagaimana kami memvisualisasikan tahun 2027. Membayangkannya ya. Membayangkan. Jadi tahun 2027 di negara yang ada dalam film ini adalah negara yang tentunya berbeda dari Indonesia sekarang. Kalau di Indonesia sekarang kan kita ada mayem gitu ya, nggak mungkin menuju kehancuran, nggak mungkin. Kita lancar banget bernegaranya. Nah kalau di film ini berbeda. Jadi memang film ini menggambarkan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi di negara kita, yang tidak mungkin terjadi di negara kita sih, karena kita adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan dan saling toleransi. Betul. Oke. Sekarang